Baiklah, pada kali ini kita akan bercerita sedikit tentang biografi Imam Syafi'i dan kisah teladan yang menonjol Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab fikih Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150H dalam kurung 767 M di Gaza, Palestina. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau berasal dari keturunan Quraisy, suku yang sama dengan Rasulullah, dan memiliki nasab yang bersambung kepada Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad. Sejak kecil, Imam Syafi'i telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil, sehingga ibunya membawanya ke Mekah, tempat asal keluarga mereka. Dalam kondisi kemiskinan, ibunya tetap berusaha memberikan pendidikan terbaik kepadanya. Di Mekah, Imam Syafi'i belajar di Masjidil Haram yang merupakan pusat ilmu pada masa itu. Pada usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran, dan pada usia 10 tahun, beliau menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Karena tidak mampu membeli kertas, beliau sering menulis pelajaran pada pelepah kurma dan tulang belulang. Kecerdasannya yang luar biasa membuatnya cepat memahami ilmu, sehingga banyak ulama besar yang mengaguminya. Ketika berusia 13 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik sangat terkesan dengan kecerdasan dan pemahaman mendalam Imam Syafi'i terhadap fikih dan hadis. Setelah belajar selama beberapa tahun di Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk bekerja sebagai pejabat. Namun beliau sempat menghadapi fitnah politik yang menyebabkan dirinya ditangkap dan dibawa ke Baghdad, Irak pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di Baghdad, beliau bertemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang murid utama Imam Abu Hanifah. Dari pertemuan ini, Imam Syafi'i mulai memahami metode hukum Islam mazhab Hanafi yang lebih berbasis qiyas dalam kurung analogi. Dari sinilah Imam Syafi'i mulai menggabungkan metode mazhab Maliki dan Hanafi, sehingga lahirlah metodologi hukum Islam yang unik dan sistematis. Pada tahun 195H, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai mengajarkan metode hukum Islam yang baru. Banyak ulama dan pelajar dari berbagai penjuru datang untuk belajar darinya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang kelak menjadi pendiri mazhab Hanbali. Pada tahun 199H, Imam Syafi'i pergi ke Mesir, di mana beliau menyusun mazhabnya yang kemudian dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Di Mesir, beliau menulis kitab Al-Umm yang menjadi dasar utama ajaran mazhabnya. Akhirnya pada tanggal 29 Rajab 204H dalam kurung 820 M, Imam Syafi'i wafat di Mesir dalam usia 54 tahun. Makamnya di Kairo hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah utama bagi umat Islam. Kisah kehidupan Imam Syafi'i dipenuhi dengan teladan yang bisa diambil hikmahnya. Salah satu kisah yang menonjol adalah kecerdasannya yang luar biasa. Diceritakan bahwa ketika beliau belajar, ia harus menutup satu halaman bukunya agar tidak terbaca sebelum waktunya, karena jika terbaca, ia akan langsung menghafalnya sebelum sempat memahaminya dengan baik. Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Saat belajar di Madinah, beliau hidup dalam kemiskinan dan sering menahan lapar karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Namun hal itu tidak menghalangi semangatnya untuk terus mencari ilmu. Bahkan beliau pernah tinggal di Masjidil Haram hanya untuk bisa mendengarkan pengajaran para ulama. Keteguhan Imam Syafi'i dalam menyampaikan kebenaran juga menjadi pelajaran berharga. Ketika bekerja di Yaman, beliau sempat dituduh bersekongkol dengan pemberontak dan ditangkap oleh pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Namun dengan kecerdasan dan kelihayannya dalam berargumen, beliau berhasil membela diri dan akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Imam Syafi'i semakin berhati-hati dalam berdakwah, tetapi tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, beliau juga dikenal sangat menghormati para gurunya, termasuk Imam Malik dan Imam Muhammad Asy-Syaibani. Meskipun memiliki pemahaman yang berbeda dalam beberapa aspek hukum Islam, beliau tidak pernah mer.